Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisy Rizka Putri dengan NIM 2405254. Pada kali ini saya akan membahas yaitu mengenai gender dan media sosial. Adapun hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep utama gender di media sosial. Yang pertama, konstruksi sosial gender. Gender dipahami bukan hanya sebagai aspek biologis, tapi sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Di media sosial ini terlihat dari bagaimana seseorang memilih menampilkan diri mereka, baik dalam hal pakaian, gaya bicara, aktivitas yang diunggah, dan juga interaksi. Yang kedua, gender performatif atau Judith Butler. Di media sosial, gender bisa menjadi performance, yakni tindakan berulang yang menciptakan identitas gender. Misalnya, perempuan menampilkan diri dengan filter tertentu atau pose khas, sementara laki-laki cenderung menampilkan maskulinitas melalui olahraga atau pencapaian. Yang ketiga, norma dan stereotip gender. Media sosial sering memperkuat norma tradisional seperti perempuan harus cantik dan laki-laki harus kuat. Tapi juga bisa menantangnya, misalnya lewat konten dari influencer non-biner atau laki-laki yang menampilkan sisi emosional. Yang keempat, gender dan algoritma platform seperti TikTok dan Instagram. Mempromosikan konten berdasarkan data dan interaksi pengguna yang secara tidak langsung bisa memperkuat stereotip gender. Misalnya, perempuan lebih sering diberikan konten kecantikan, sedangkan laki-laki sering diberi konten fitness atau game. Nah, contoh-contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan kita sendiri. Yang pertama, saya akan mengambil contoh yaitu fenomena beauty influencer laki-laki. Misalnya, Mel MUA di TikTok. Nah, banyak laki-laki muda di Asia Tenggara dan global tampil sebagai make-up artist atau sering kita sebut MUA. Menantang stereotip bahwa kecantikan hanya milik perempuan. Nah, ini menunjukkan pergeseran norma gender walau masih mendapat komentar negatif dari sebagian pengguna. Contoh yang kedua yaitu konten feminis dan edukasi gender di Instagram maupun di Twitter. Seperti akun lawan patriarki atau feminis ID. Nah, mereka membagikan konten edukatif soal kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan maskulinitas positif. Mereka menjadi ruang kontra naratif terhadap patriarki digital. Contoh selanjutnya yaitu non-binary visibility. Nah, semakin banyak konten kreator non-biner yang berbagi pengalaman mereka termasuk soal fashion, kehidupan sehari-hari, dan pronouns. Ini mengubah cara audiens memahami bahwa gender bukan hanya pria atau wanita. Contoh selanjutnya terkait kontroversi dan cancel culture terkait gender. Nah, beberapa figur publik yang membuat komentar seksis atau transfobik sering viral dan menerima backlash atau penolakan. Misalnya, komentar soal perempuan ideal atau maskulinitas sejati. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik soal gender meningkat, tapi juga rentan polarisasi. Nah, dari hal yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa media sosial adalah ruang dinamis tempat gender dipertunjukkan, dikritik, dan dinegosiasikan. Di satu sisi, ia dapat membebaskan identitas gender, tapi di sisi lain, algoritma dan tekanan sosial dapat memperkuat norma lama. Perubahan terjadi karena adanya interaksi antara pengguna, budaya populer, dan teknologi itu sendiri. Pada kali ini mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.